sebagai student Urantia Revelation ya, itu sudah sangat tidak cocok ya. Nah itu sebenarnya itu yang sangat mendasar ya, kalau kita sudah mempelajari buku Urantia ini sudah sangat. Nah oleh karena itu ini ada hubungannya dengan apa yang saya pertanyakan dengan Andre waktu hari Minggu ya. Ini soal intervensi makhluk-makhluk dari planet lain ya, planet lain yang sudah maju ya, yang sudah mereka teknologinya tinggi sehingga bisa dengan sekejap bisa sampai di bumi ya. Ini terutama terjadi sebelum 2000 tahun yang lalu, sebelum Yesus lahir sebenarnya. Banyak sekali intervensi sebenarnya kita tuh. Sehingga nanti mungkin di kesempatan lain saya akan bercerita lebih banyak ya, bahwa Islam pun pada saat Muhammad mulai mau menjelaskan siapa Tuhan itu sebenarnya ya, dan kita itu terhadap Tuhan itu seperti yang ada di dalam buku Urantia sebenarnya. Nah, tapi kemudian diintervensi sama yang namanya Anunnaki. Nah, di situ mulailah, makanya kemarin saya bilang sama Andre ya, bahwa bukan tidak mungkin. Saya bilang mereka itu datang ke sini itu untuk bermain Tuhan di sini. Nah, tapi kemudian dia menjawabnya sangat meragukan gitu ya. Makanya terus kemudian saya belokkanlah lagi ke buku Urantia gitu ya, daripada dia susah menjawabnya. Nah, tapi saya yakin sebelum 2000 tahun lalu, sebelum Yesus lahir, itu banyak sekali intervensi di kita itu. Seperti terhadap orang-orang Yahudi itu sendiri ya. Makanya sebenarnya sebelum 2000 tahun yang lalu itu banyak sekali intervensi terhadap bumi ini, sehingga karakter kita dan kepercayaan kita pun akan terpengaruh gitu oleh mereka itu. Seperti itu, Pak. Sebenarnya yang Bapak tanya ke Andre itu, Pak, mengenai intervensi itu sudah ada di Urantia, Pak, sebelum 2000 tahun yang lalu. Dengan adanya superhuman, ya. Bahkan mereka bertemu dengan Yesus di Mount Hebron. Itu kan superhuman real, Pak. Berarti kan ada intervensi. Jadi sejak 500.000 tahun yang lalu, 300.000 tahun yang lalu, setelah ada Adam, lalu Adam fail, lalu Van yang mengambil alih, itu intervensi terus, Pak. Sampai kedatangan Yesus juga intervensi terus. Ada itu di Urantia, Pak. Makanya setelah Super dan itu bukan khayalan, itu real, itu ditulis di Urantia. Itu real, intervensi itu ada terus. Sampai 2000 tahun yang lalu. Kalau yang dimaksud oleh Andre dan yang disupport oleh Pak Nugroho, itu maksudnya dari planet lain sekarang gitu, Pak. Tapi ada pandangannya dia yang di situ juga yang menurut saya objektif dan ada di Urantia. Yaitu dia bilang bahwa itu bisa diselesaikan dengan brotherhood, persaudaraan. Jadi kita harus stop gitu ya, kita harus stop lebih ke brotherhood. Kalau enggak itu akan ada terus. Nah itu di Urantia memang ada, Pak, yang itu. Betul. Berarti kalau itu brotherhood, tawaran yang ditawarkan oleh Pak Imbang mengenai financing dari luar, apakah itu bermain release game atau kita bermain control game itu? Ya, Imbang ada bertanya kan kepada kelompok kita. Yeah. UBSI grup kita mau gimana, kontribusi kita apa? Lalu kita jawab waktu itu bahwa kontribusi kita secara individu, betul ya Bu Rini ya, kelompok kita secara individu ya, secara individu bukan secara kelompok. Yeah. Nah lalu saya ingat diskusinya Pak Yusuf Citra mengenai
Bagaimana kalau kita berdoa untuk membantu orang-orang yang susah seperti Pak Ogah, contohnya itu, ingat nggak Pak? Pengemis, Pak Ogah, itu kan kita bantu secara individu kan Pak. Dan jadi kontribusi kita kan secara individu, seperti yang kata Ibu ini gitu ya, secara individu. Nah, sedangkan Imbang di benaknya dia itu, walaupun itu semua ada, government pasti akan cuek. Karena dianggap ini too good to be true, and so on. Gitu. Kecuali kalau ada dukungan masyarakat, dukungan rakyat. Nah, dia mengharapkan dukungan dari kita, gitu apa. Nah, kalau kita sebagai individu nggak akan didengar. Kalau jadi satu gerakan dan mereka tahu uangnya ada, itu kan mewakili masyarakat. Kita kan tidak mewakili masyarakat. Nah, mungkin itu idealnya ya, idealnya. Jadi saya kira bisa diakomodasi ininya Pak Imbang, tapi kalau nggak ada kekuatan rakyat yang punya bargaining power, kalau misalnya kayak kita katakanlah intelektual, mahasiswa, yang ada berlalu gitu. Tapi kalau itu ya, berarti ya, kalau hal yang kedua itu dua hal ya, kita melakukan untuk kesejahteraan welfare mereka, lalu koperasi sebagai toolsnya, berarti kan kita bermain politik. Gimana Pak Yusuf? Mau nggak mau kan bermain politik, Pak. Apakah orang dia mengizinkan? Bu Rini, Pak Yusuf. Kalau menurut saya, ya politik itu sebenarnya nggak haram ya. Asalkan ya tentunya politik itu ditujukan ya kemana kita menunjukkan arah politik kita itu. Kalau Bu Rini gimana Bu soal politik? Ya. Bu Rini sakit Bu? Iya, lagi demam, lagi batuk. Nah, ya kalau sebetulnya si politik itu kan tidak apa-apa, karena kan terkait dengan aktivitas yang diarahkan untuk pengambilan keputusan bersama, related ke hal-hal yang sifatnya komunal, community, masyarakat. Yang salah kan ketika ada distortion of meaning ya, ataupun distortion of dibuat untuk sesuatu yang power and control game itu. Jadi apabila gerakan yang tadi diusulkan oleh Pak Kun itu adalah yang timbul dari satu niatan yang positif, semestinya ini bukan sesuatu yang sifatnya buruk ya. Politik itu hanya sarana ya, alat saja. Dari zaman Yesus sebelumnya juga sudah ada yang namanya politik. Tapi saya nggak tahu di Urantia Book ada atau tidak gitu istilah tersebut ya. Hanya apa yang dilakukan aktivitas yang berkaitan dengan making decision in group itu sesuatu yang sudah lama berjalan. Hanya belakangan ini kita tahu tentang politik dari kabar-kabar buruk yang selalu terjadi mengiringi istilah politik itu sendiri. Itu dari saya, Pak. Terima kasih Bu Rini. Tadi Pak Yusuf sama Ibu Rini setuju ya politik ya. Tapi tadi Pak Kun juga menyampaikan ini nilai spirituality-nya tinggi. Jadi ketika kita mau mencapai goal spirituality, katakanlah brotherhood of mankind, katakanlah itu kan ada di Urantia kan, brotherhood of mankind. Berarti kita bisa berpolitik, artinya gitu kan? Ya, ya. Karena tidak mungkin brotherhood of mankind tanpa politik kalau begitu. Ini harus skalanya harus besar. Nah, saya ingin diskusi hari ini itu supaya ketika kita bicara brotherhood, kita paham. Dan kita bicara spirituality, itu bukan berarti kita tidak lepas dari politik, malah justru harus berpolitik. Kenapa? Karena di planet yang sudah maju, dikasih contoh, politik itu karier tertinggi dari planet yang sudah maju. Itu profesi nomor 1. Ya. Tetapi all for the brotherhood of mankind. Filosof itu nomor 2. Itu di planet itu gitu. Ya, jadi misalnya kalau ada anak yatim piatu, itu nggak dikasih yayasan piatu. Itu akan diberikan kepada keluarga yang terbaik. Dan karier, dan orang itu kemudian bisa berkarier politik.
Jadi politik of mankind. Nah, karena setiap kali bicara, kayak Andre dia belum dapat tuh konsepnya. Setiap kali mau bicara brotherhood, individu, nggak akan bisa. Ini harus masif. Dan saya kira nggak kebetulan Pak, ini ada di sini. Saya mau diskusi hari ini itu, supaya kita tahu apa artinya kasih, ya, terhadap kasih lihat Tuhanmu dan kasih lihat sesamamu. Ya, sekarang saya ingin tanya, nanti ya saya mau diskusi itu ya, saya ada videonya nanti. Kalau kita bicara kasih, ya, currency dari kasih itu apa? Currency-nya.